Halo teman-teman, balik lagi ke kelas backend API kelas menggunakan Golang dan Postgre. Nah, kemarin kita telah berhasil untuk membuat find detail dari to-do ya teman-teman. Dari endpoint create detail kita telah berhasil untuk melisting semua to-do dan mengambil detail dari to-do-nya. Nah, hari ini kita akan buatkan satu endpoint update to-do ya teman-teman menggunakan method put. Nah, sekarang teman-teman tinggal buat satu router baru lagi .handle func. Lalu alamat path-nya kita bisa samakan dengan find detail ya teman-teman. Kita akan bedakan dia berdasarkan metodenya. Kita taruh di controller. Nanti kita akan buatkan fungsinya bernama update to do. Metodenya kita pakai put. Nah, dan option. Nah, ini kita komen aja dulu, lalu kita pergi ke controller kita. Nah, di bawahnya sini, teman-teman bisa bikin satu fungsi baru untuk controllernya. Namanya update to do. Lalu, seperti biasa, kita bikinkan untuk respon dan requestnya dulu. Ups, apa ini? Seperti itu. Lalu kita bisa set headernya ya teman-teman. Set headernya dulu untuk endpoint update to do ini. Kita copy dari atas aja dan kita butuh ID dari params ya teman-teman. Nah, seperti kita menggunakan find detail untuk mengambil detail dari to do, kita menggunakan max.vars dan kita kirimkan r-nya atau request. Nah, ini kita tampung ke dalam variabel params. Lalu kita akan convert dia menjadi string ya teman-teman dengan strconf.atoy. Lalu kita kirimkan params dalam kurung otomatis ID. Seperti ini ya teman-teman. Nah, strconf ini punya dua return. Yang pertama ID dan error maksudnya. Lalu kita bisa cek untuk errornya. Jika error tidak sama dengan nil, maka kita akan log fatal. Kita kasih pesan cannot convert string to integer misalnya. Karena kita akan convert dari string yang dikirimkan melalui params menjadi integer. Lalu kita beri errornya. Nah, ID-nya di sini kita belum pakai ya teman-teman. Nanti kita akan pakai menggunakan model yang akan kita buat untuk query-nya menjadi parameter. Yang pertama kita akan mengambil data objek atau model dari struct atau body dari Postman yang akan kita gunakan untuk data terbaru atau data update-nya. Kita akan taruh dia di variable to do dari model.todo. Nah, struct. Lalu kita bisa decode dulu json.newDecoder datanya r.body. Lalu kita decode data dari mana? Ya, to do. Dia punya error, lalu kita cek. Jika error tidak sama dengan nil, nah kita bisa beri pesan log fatal. Pesannya cannot decode object. Oke. Nah, di sini kita akan manggil fungsi untuk query update di dalam package model. Kita deklarasikan aja dulu. Kita akan berikan nama dia find to do. Nah, fungsi find to do ini kita akan buat untuk ngecek dulu ya teman-teman, kira-kira to do-nya ini ada apa enggak gitu berdasarkan ID yang dikirimkan melalui params tadi. Kita bisa convert dia menjadi integer 64 untuk memastikan bahwa yang dikirim adalah berformat integer 64. Lalu dia kan find to do ini punya dua kembalian ya, to do dan error. Mana tadi? To do, dia punya to do dan error. Seperti ini. Kita akan cek jika errornya tidak sama dengan nil. Nah, pengecekan error kita ini atau respon error kita ini akan menggunakan format ya teman-teman. Jadi seperti ini, var error dari package helper kita .error, lalu kita panggil helper.set error.
seperti ini, dan pesannya kita bisa bilang there is no data record untuk data dari ID ini, tidak ada datanya bro gitu. Oke, lalu ini kenapa, coba saya cek dulu. Oops, model find to do, there's no variable. Oh yap, seperti ini teman-teman, karena udah dideklarasikan sebelumnya. Nah, lalu kita bisa set untuk respon dari no datanya. Header kita copy aja dari atas, lalu kita juga bisa untuk encode datanya lagi menjadi JSON ya teman-teman. Jadi dari model struct golang menjadi format JSON, new encoder, writer, encode, errornya. Lalu kita return. Yaps. Nah, selanjutnya kita akan buat satu fungsi untuk update to do. Model.update to do. Tipenya integer 64, kita format seperti ini. Kita kirimkan ID dan kita kirimkan to do. Nah, jadi nanti di fungsi update to do ini kita akan kirimkan dua parameter. Yang pertama ID-nya, ID mana yang mau kita update atau to do mana yang mau kita update. Lalu data body-nya. Jadi ID yang dikirimkan mana dan apa yang diupdate gitu ya teman-teman. Nah, kita akan simpan dia di variable updated rows seperti ini. Ini update to do-nya masih error karena kita belum buatkan. Lalu kita siapkan response-nya dari struct response, ID-nya updated rows, lalu statusnya kita bisa pakai todo.status ya teman-teman, dari ini model to do yang kita deklarasikan di atas. Lalu description-nya bisa kita ambil dari to do description, message-nya successfully update gitu. Lalu yang terakhir kita akan encode atau ubah dia menjadi format JSON, writer.encode responnya. Nah, begitu. Sekarang kita save. Nah, di sini masih ada error. Kita pergi ke model kita, model, yaps. Lalu di bawahnya ini kita bisa bikin satu fungsi update to do. Yaps, dia punya satu parameter ID, tipenya integer 64 dan to do. To do ya. Jadi ID-nya mana, terus data yang mau diubah apa. Dia akan mengembalikan satu integer 64 atau kayak ID-nya yang barusan diupdate kita balikin lagi. Nah, lalu kita bisa buka koneksinya dulu. Kita defer, close, db.close. Yaps. Nah, kita buat SQL statement-nya. Query-nya update to do set, yang diubah statusnya dari variable, dan description dari variable juga, yang ID-nya dari variabel ini, jadi 1, 2, 3. Yaps. Lalu kita akan berikan fungsi dbExec untuk mengeksekusi query kita, db.exec ya teman-teman. Kirimkan SQL statement ID todo.status, status, dan todo.description. Ya, dbExec ini punya dua return, trace dan error. Kita akan cek. Jika error tidak sama dengan nil, kita akan log fatal min f. Yaps. Kita beri pesan cannot execute query, lalu kita beri errornya. Responnya belum kita pakai ya teman-teman. Nah, di bawahnya ini, di bawah ini kita akan panggil untuk row affected, jadi mengambil data yang barusan terupdate. Kita panggil res.rowAffected. Dia punya dua return, kita beri nama aja rows affected seperti ini, dan error.
Yap, kita bisa cek jika error tidak sama dengan nil, kita akan log fatal F. Pesannya error while update data. Seperti itu ya. Lalu setelahnya kita mungkin bisa printkan ke terminal fmt.println untuk memastikan bahwa data updated, sudah terupdate. Seperti itu. Lalu kita return row affected-nya. Yap, selesai. Cukup. Kita pergi lagi ke router dan kita uncomment routing update kita save, sudah tidak ada error ya teman-teman. Sekarang bisa kita coba untuk jalankan server kita, go run main.go. Selanjutnya kita bisa buka Postman kita untuk mengetes endpoint update to do kita. Lalu di collection Golang kita bikinkan satu request baru, kita beri nama update to do. Alamatnya sama seperti detail ya teman-teman, seperti kita mengambil satu detail to do. Metodenya menggunakan put, lalu paramsnya kita pilih body, rouse, tipenya JSON, dan kita kirimkan data yang akan kita ubah, status dan description-nya. Description, yes. Nah, sebelumnya kita coba dulu find detail satu to do ya teman-teman. Misalnya dengan ID 3, to do dengan ID 3. Kita cek di sini ID 3, dia return-nya uncomplete statusnya dengan description blocker at internet. Nah, sekarang kita bisa untuk update dari ID to do 3 ini, kita kirimkan di sini ID-nya 3 dan pesannya kita ganti yang tadinya uncomplete, kita akan ganti dia complete misalnya. Lalu description-nya hanya masalah ketelitian. Lalu kita update. Yes, berarti sekarang kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengupdate to-do-nya. Nah, kita akan cek ke find detail. Harusnya dia berubah menjadi complete dan blokernya deskripsinya menjadi hanya masalah ketelitian. Kita klik oke, kita send. Datanya berubah ya teman-teman, statusnya jadi complete dan deskripsinya sesuai dengan yang kita ubah di endpoint update to do. Jadi itu dia adalah endpoint update to do.